Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Princess Ondel yang very beautiful. Oh iya, hari ini aku akan mencoba soal AKM. Sebelum itu, AKM itu apa sih? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimal. Jadi yang dimaksud dengan AKM ini, kita akan dinilai kompetensi minimalnya. Soal AKM ini berbeda dari soal yang kita terima sebelumnya. Biasanya kan ada pilihan ganda, esai, dan isian singkat. Nah, kalau sekarang ada 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Tapi itu juga bisa random loh. Nah, yuk kita coba aja soalnya. Nah, sekarang kita akan belajar AKM numerasi. AKM numerasi bertujuan menguji kemampuan dalam berlogika menggunakan matematika, biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas nomor 1 yuk. Mengerjakan nomor 1. Cermati bacaan berikut. Bantuan untuk korban bencana. Sebanyak 100 kepala keluarga dari 16 kecamatan di suatu kabupaten menerima bantuan sosial dan keuangan bagi korban bencana alam. Mereka adalah para korban bencana kebakaran dan angin puting beliung yang terjadi pada bulan Maret hingga Oktober. Secara keseluruhan, bantuan sosial diserahkan sejumlah 255 juta rupiah. Dari 100 kakak yang menerima bantuan, terbagi menjadi beberapa kategori kerusakan seperti rusak ringan 65 kakak, rusak sedang 25 kakak, dan rusak berat 10 kakak. Berdasarkan informasi dalam bacaan, jumlah penerima bantuan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang sebanyak. Sepertinya ini adalah soal pilihan ganda karena kita harus memilih dari 4 jawaban tersebut. Yuk kita lihat, kita analisa dulu. Ini soalnya bertanyakan apa aja yang ditanyakan. Ternyata ditanyakan adalah jumlah penerima bantuan rusak ringan dan rusak sedang sebanyak. Berarti ini yang ditanyakan adalah rusak ringan dan rusak sedang. Yuk kita ke soal yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa rusak ringan ada 65 kakak, rusak sedang 25 kakak, dan rusak berat 10 kakak. Yuk kita hitung. Jadi rusak ringan kita kasih kode RR ya, sebanyak 65. Dan rusak sedang kita kasih kode RS sebanyak 25. Kita tambahin ya. 5 tambah 5, 10. Nolnya di bawah dan satunya di atas. 1 tambah 6, 7. Dan 7 tambah 2, 9. Jadi jawabannya 90 kepala keluarga. Nah, jadi soal AKM ini beda dengan soal ulangan yang pernah kita kerjakan di sekolah sebelumnya. Kalau di sini tuh banyak banget bacaannya, tapi kalian jangan malas baca dan jangan takut. Kita tinggal cari aja intinya dan kata kunci. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Perhatikan bacaan berikut. Isi piringku. Dahulu kita mengenal konsep makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun saat ini konsep itu diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah program untuk memahami porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Porsi isi piringku terdiri atas makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 1/3 piring. Kemudian lauk pauk sebanyak 1/6 piring, sayur-sayuran 1/3 piring, dan buah-buahan 1/6 piring. Nah, kita ngerjain soalnya yuk. Berdasarkan informasi dalam bacaan, berilah persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Nah, pernyataannya proporsi makanan pokok 3 kali proporsi lauk pauk. Betul tidak?
Proporsi makanan pokok 3 kali proporsi lauk pauk. Nah, di bacaannya proporsi makanan pokok itu sebanyak 1/3 piring dan lauk pauk sebanyak 1/6 piring. Makanan pokok sama dengan 1/3 piring. Kita singkat menjadi MP ya. Lauk pauk kita singkat menjadi LP sama dengan 1/6 piring. Makanan pokok sama dengan titik-titik kali lauk pauk. Makanan pokok kan 1/3 sama dengan titik-titik kali 1/6. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Pengandaian waktu kita masih kelas 3, kita kasih soal yang kecil-kecil dulu ya biar mudah. 8 sama dengan titik-titik kali 4. Nah, titik-titiknya itu adalah 2, yaitu 8 sama dengan 2 kali 4. Kita tahu dari mana? Karena 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka dari itu 1/6 diganti menjadi 1/6 menjadi bagi. Nah, 1/3 bagi 1/6. Karena 1/6-nya itu bagi, maka dibalik menjadi 6/1. 6 bagi 3 sama dengan 2, maka hasilnya 2. Yuk kita ngerjakan soal nomor 3. Perhatikan bacaan berikut. Lift atau elevator. Lift merupakan salah satu jenis transportasi vertikal, yaitu metode transportasi yang digunakan untuk mengangkut suatu benda atau manusia dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Lift bergerak secara mekanis menggunakan tenaga listrik. Sebuah lift didesain ada dengan kapasitas tertentu. Soalnya kita baca yuk dan kita kerjakan. Batas maksimal untuk lift di samping 500 kg. Di dalam lift sudah ada berisi 6 orang dengan jumlah berat 370. Sementara di luar lift, Alisa, Budi, dan Andi akan masuk ke lift tersebut. Siapakah orang-orang yang akan dapat masuk ke lift? Pilihlah jawaban lebih dari 1. Nah, sini ada Alisa 36 kg, sini ada Budi 88 kg, sini ada Andi 90 kg. Yuk kita hitung yuk. Kapasitas maksimal 500 kg. Karena di dalam lift sudah 370 kg. Yang mau masuk ada Alisa, Budi, Alisa 36 kg, Budi 88 kg, Andi 90 kg. Nah, jadi kita kurangin dulu ya kapasitas maksimal sama yang ada dalam lift, yaitu 500 kurang 370. 0 kurang 0, 0. 10 kurang 7, 3. Karena tadi dipinjam, maka 5 menjadi 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi, yang masih tersisa 130 kg. Nah, kita hitung yang mau masuk ya. Karena boleh pilih lebih dari 1. Nah, kita kan sudah kita sudah tersisa 130. Maka Alisa dan Budi kita hitung dulu ya. 36 tambah 88. Ditambah ya. 6 tambah 8, 14. 4, 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12. Maka 124. Nah, sekarang Alisa dan Andi. 36 tambah 90. 6 tambah 0, 6. 3 tambah 9, 12. Maka 126. Nah, yang tadi Alisa dan Budi hasilnya 124. Lalu Budi dan Andi 178. Terus Alisa dan Andi 126. Karena yang tersisa 130 kg, maka Alisa dan Budi bisa masuk karena hasilnya 124. Lalu Alisa dan Andi bisa masuk karena 126. Tapi Budi dan Andi kalau masuk sudah mencapai sudah melebihi kapasitas maksimalnya. Jadi yang bisa masuk Alisa dan Budi atau Alisa dan Andi.
Terima kasih ya sudah nonton videonya. Ketemu lagi nanti di soal AKM selanjutnya bersama Princess Ondel yang very beautiful. Dadah. Assalamualaikum.